Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Salam sehat selalu, salam sukses selalu, dan keep rock and roll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore yang menjelang sore ya, yang sebenarnya suasana cerah, saya kedatangan tamu yang tidak sengaja bertemu, alhamdulillah, di tempat yang sama seperti episode saya di channel sebelumnya. Kami ada di Jaya Kitchen yang ownernya sudah kita ketahui bersama kemarin, Mas Wahyu Nugroho Wijaya atau Mas Wahyu Londo. Dan sekarang saya ditemani oleh salah seorang sahabat dan teman baik saya yang selama ini membantu banyak dalam kegiatan sebuah organisasi yang saya ikuti di kampus pada waktu masih kuliah, dan masih support dengan kepada tamu yang berikut ini adalah seorang reporter harian regional ya Mas, ya harian regional di Jogja, yaitu Mas Galih, biasa dipanggil juga sama teman-temannya Mas Galih atau juga Goblix. Kebetulan kami punya hobi yang sama, yaitu kegiatan outdoor. Kami suka berpetualang lah istilahnya. Saya juga minta maaf ya, ini kalau sedikit terganggu dengan suara di luar, karena kebetulan kami ada di pinggir, tempatnya ada di dekat dengan pinggir jalan, jadi kalau situasi soundnya kurang oke, saya mohon maaf pada teman-teman yang menyaksikan video berikut ini. Apa kabar Mas Galih? Baik, Baik, terima amin. ya, amin. Sehat ya Mas? Amin. Keluarga baik Mas? Baik. Kurauman amin, amin. Halo. Kabari kendom cuma berkat ya Pak. Monggo binara itu wedangan yo. Pamit. Habis ini langsung di-cut, selesai. Situ ini. Mas kali ini ya, saya kasih tahu dia ini ada seorang wartawan ya Mas ya. Ya, Wartawan. statusnya masih wartawan. Statusnya masih wartawan. Statusnya wartawan, seorang kepala keluarga, Bukan kepala desa. bukan kepala desa, dan penggemar salah satu klub sepak bola yang legend di kota Yogyakarta. Militan ya Mas, militan, supporter militan. Sama kampung, miliran ya. Militan. Itu nggak usah peserta itu nggak usah bermain peserta, nanti terpleset beneran saya malah ngundang ambulan nanti terpleset. Betul ya. Kalau biasanya beliau mewawancara orang, nah sekarang saya coba menggali siapa sih beliau ini, siapa sih beliau ini, kayak siapa. Karena saya juga terus terang ada beberapa hal mungkin yang belum mengetahui tentang beliau ini secara detail ya. Pengertian detail itu mungkin ada hal-hal yang selama ini dia suka apa ya saya kurang tahu. Kalau kejelekannya saya tahu semua. Kalau kebaikannya saya kurang tahu, seperti itu. Ini masih masuk kerja seperti biasa Mas atau Masih. work from home atau bagaimana? Work from home. Kerja enggaknya masih ya, karena kan wartawan jarang libur. Oh iya. Kalau libur nanti beritanya corona kan. Tapi di tempat saya itu kan dibagi, artinya yang di dalam, karena dari situ ada dua, Iya. satu yang di lapangan, satu yang di dalam dapur redaksi. Iya, iya. Di dapur redaksi ini dibagi, ada yang work from home tadi, yang lagi keren itu work from home, sama yang kerja di kantor. Siap. Nah, tempat saya dibagi, nanti siapa yang giliran di rumah, siapa yang giliran di kantor. Tapi yang di lapangan tetap Meliput, meliput mencari berita tetap ya. Tapi tetap sekarang harus tambahan itu Protokol pencegahan. itu ya. Nah, misalnya nggak berani menominal sumber, ya udah kita pakai by phone. Oh, by phone. Tuh. Tapi semua tim kerja harian Jogja Masih. alhamdulillah sehat semua lah ya.
Amin. Sehat. Kemudian untuk update beritanya ini Mas, maksudnya update beritanya itu kan dengan kondisi yang sekarang ini kan ada yang pasti ada yang dibagi untuk skup nasional, skup daerah. Yang saya tanyakan untuk yang teman-teman yang terjun ke daerah aja, seperti yang Anda jelaskan di kampung-kampung, protokolnya dan sebagainya macamnya. Kendala terbesar biasanya selain karena susahnya masuk akses apa itu apa Mas? Masuk akses ke daerah tersebut ya dalam hal ini. Namun mungkin ada yang kampungnya ditutup portal atau tutup atau apa. Karena di portal yang mungkin kita juga tahu semuanya itu ada minimal ada 2 alasan di Jogja yang kita alami sekarang, yaitu karena memang protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 ya Mas. Kemudian juga untuk mengurangi tingkat kejahatan ya seperti itulah. Jadi makanya ada beberapa kampung atau beberapa desa di daerah di Yogyakarta ini dan juga di Jogja sekitarnya, itu mungkin di daerah Solo juga, daerah Klaten juga, Magelang juga, itu digalakanlah pos ronda gunanya untuk mengurangi tingkat kriminalitas yang terjadi. Seperti itu, benar ya Mas sekali ya. Nah, itu sekali lagi kendalanya apa Mas selain protokol-protokol yang sifatnya kampungnya susah atau bagaimana itu? Kendala itu paling mungkin itu tadi ya, ketika mungkin di kampungnya, ketika kita harus masuk kampung lah, di situ ada liputan yang menarik, kita harus masuk kampung dan di situ ada posko dan lain-lain ya. Buat kendala yang berarti artinya ketika kita harus cuci tangan atau kita disemprot, kita baru menemui sumbernya. Tapi kendalanya ketika kita nggak bisa masuk kampungnya, tapi kita nggak punya kontak CP teleponnya. Oh iya. Mana kita harus konfirmasi ke situ, kita harus menggunakan sumbernya. Kadang-kadang itu yang jadi kendala. Padahal dikejar deadline nggak? Maksudnya dikejar deadline mungkin apakah sama dengan orang bekerja pada umumnya? Kalau orang bekerja pada umumnya itu mungkin ya ini bisa agak mundur apa? Kalau yang teman-teman wartawan di lapangan ini atau yang tidak di lapangan tetap hari ini harus berita tentang ini, harus dapat segala macam, bagaimana caranya tetap ya. Deadline kan tetap. Artinya pertama itu kan instruksi pertama itu deadline. Yang harus kamu buat dari pertama itu deadline. Oh gitu. Kedua suruhan atasan. Oh. Ketiga baru bebas. Bebasnya pertama deadline. Karena mungkin bagi wartawan cetak katakanlah deadline jam 6 itu ya. Iya. Terus Anda liputan udah niat banget sampai jam 7 malam. Kita belum dikirim ya udah, kamu lewat. Oh gitu. Lewat itu buat esok harinya atau lewat hangus bisa cetak. Oh, katakanlah deadline jam 6 itu ya. Iya. Kamu baru bisa ngirim jam 7 malam ya udah lewat. Udah dimuat besoknya lagi. Tapi pasti dimuat atau bagaimana? Ya, mekanismenya harus diperbarui lagi kan udah. Update udah ya. Ketinggalan zaman ya. Pasti lah istilahnya. Berarti yang sekarang di era online. Ya. Dia mau nggak mau datanya lambat cepat. Dengan kecepatannya jelas ya. Katakanlah di situ kecelakaan. Ya. Oh, mau nggak mau, misalnya jam 7 kecelakaan ya waktu itu harus udah ke situ lah katakanlah. Entah gimana caranya mendapatkan informasi itu. Kamu ketinggalan sama orang yang lain katakanlah. Iya seperti itu. Oke. Nah ini yang tadi saya jelaskan di awal, teman-teman yang menyaksikan channel saya pada kali ini. Kalau beliau ini biasanya Mas Galih mau wawancara orang atau menulis berita tentang sesuatu, ini posisinya sekarang saya tanya, saya ganti, saya wawancarai. Karena mumet ya? Karena mumet ya. Sekali-kali dia merasakan keruwetan orang-orang yang diwawancarai. Pantesan banyak yang mau diwawancarai wartawan ya. Itu tadi pantesan tidak mau banyak yang diwawancarai wartawan. Itu gue alami dewe saya, kapokmu kapan. Oke. Itu sudah dari sisi yang kondisi sekarang Mas. Saya balik mundur agak ke belakang mungkin. Kenapa pengen jadi wartawan Mas? Ini saya pikirkan dari rumah. Wes buat siapin jawaban. Urung. Urung. Pertanyaan sekian tahun akhirnya muncul. Semin tadi tekoni ini barang. Aku menghindari pertanyaan ini selama ini. Apa ya, jawabannya apa ya? Ini kalau kami nggak kenal, saya nggak nekat bertanya itu sebenarnya saya juga bingung ya. Saya sengaja menimbulkan kebingungan pada diri Anda.
Tapi mungkin gini, artinya dulu dari kecil kan bapak saya itu kan langganan koran. Oh gitu, oke. Tapi mungkin zaman dulu memang semuanya langganan koran ya. Iya, hampir semuanya. Tapi artinya bagi saya itu langganan koran itu menciptakan pertanyaan bagi saya waktu itu. Iya. Pas umur apa ya? Paling sekolah. Saya juga pernah sekolah. Oh iya. Mangan bangku sekolahan ya. Pernah menikmati mangan bangku sekolahan Sama ya. ngambil salib sekolah. Artinya mungkin pas SMA lah. Iya. Itu saya lagi berpikir, kita caranya bisa nulis nih dimuat tulisan dimuat yang koran caranya. Oh. Jujur apa tadi? Enggak apa-apa, bebas. Caranya gimana nulis bisa dimuat di koran? Penasaran ya. Caranya sih apa tidak? Tapi artinya muncul banyak pertanyaan, tapi Ya. tetap tak jamin. Akhirnya suatu waktu dulu di Jogja itu ada orang namanya Bernas. Iya, betul. Nah dia punya yang khusus halaman remaja, Ya. namanya Gema kalau nggak salah. Gema. Nah di Gema itu waktu itu buka itu pendaftaran. Itu umur apa ya? Lowongan apa? SMP atau Saya masih umur muda lah, Oh iya. sekitar 1 tahun yang lalu. PAUD loh, muda itu PAUD loh Mas. PAUD itu muda, Prateka itu muda. Masuk. Kowe nom itu muda itu secerdas itu aku. Kita ganti topik gua ya gitu. Jadi sebelum Pertanyaan atas tuh- jatuh. sebelum Kepala atas ngomong jatuh. atas aja. Kik. Malah Waktu itu kikik. di Gema itu kan ada lowongan, bukan Ya. lowongan lah. Ya, ya. Reporter remaja ya, masa Ya. remaja kan. Tak daftar di situ. Mungkin ini salah satu caranya biar dimuat di koran. Karena waktu itu ada halaman remaja. Kolom khusus ya. Tapi ternyata enggak tembus. Ya. Ternyata minimal itu jadi pengetahuan saya. Oh ternyata kalau mau dimuat di koran itu ternyata harus terlibat di koran itu. Itu namanya wartawan kan. Iya. Oh, ternyata bisa jadi wartawan pas kita muat. Wes akhirnya berlalu kuliah dan lain-lain, akhirnya lulus kuliah, sempat lulus kuliah. Sempat alhamdulillah. Kemudian suatu waktu habis lulus berapa bulan itu ada lowongan, Ya. lowongan wartawan di sebuah koran Jogja yang baru lah, Ya. belum ada koran Jogja. Tak coba aja habis lulus langsung nyoba lu ngelamar, Lamar. bla 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 bla, akhirnya keterima dan lain-lain, dan itu hasilnya jadi Terusan sampai sekarang. diterima di Harian Jogja itu. Koran pertama saya jadi wartawan itu ya di Harian Jogja. Kalau gimana tadinya jadi wartawan ya mungkin dari bapak saya mengenal koran. Ya. Juga tertarik. Ketertarikan itu ya. Tapi olahraga. Kalau secara apa? Secara di luar keinginan menjadi wartawan mungkin sempat terlintas atau apa cita-cita yang lain atau memang frame saya ini saya tertarik dengan membaca sesuatu kemudian mengembangkan daya jelajah imajinasi atau keinginan atau apa untuk menulis dan sebagainya di situ terus yang ada apa saya ada mindset pada saat itu atau ada frame gitu atau ada yang lain sempat terpikirkan aku ntar jadi kayaknya kayak ceritanya jenengan tadi sudah dari awal sudah satu pengen tulisanku dimuat gimana caranya pengen tulisanku dimuat tapi ada sempat selain itu yang lain ya apa ya, yang terlintas itu mungkin jadi pemain bola ya. pemain bola Karena dulu pernah ikut itu klub SSB Oh, ya. SSB. SSB ya bukan SDSB ya SSB ya SSB itu mungkin ya pendahulu saya. pendahulu saya Yang namanya SSB tuh. Workas. nggak apa-apa bebas Pemain bola paling. ya ya Karena kan dulu kan bapak saya kan sempat main bola lah. oh gitu Ya, saya ya. juga melihat bola keren keren ikut SCB Ya. dulu juga main. Tapi nggak jadi. nggak jadi Nggak jadi terus itu ya nggak tahu mau jadi apa akhirnya yang terlihat terus tidak cetak tidak cetak antara jadi striker bola nggak jadi pemain Gagal. musik juga gagal. Gagal. ketidakjelasan fase wis labil tidak jelas itu apa itu kuadrat formulanya kuadrat jadi gelandang repot jadi back repot hakim garis repot ya toh hati-hati hakim beneran nanti malah oleh sangu dipermasalahke ya toh. Nah, akhirnya meliput Jadi petualang. jadi petualang
Wartawan itu termasuk petualangan ya, benar ya? Iyalah, Jadi wartawan kemana-mana. bisa kemana-mana, akses mudah. Iya. Secara nggak langsung tuh akses mudah itu pemahaman saya adalah kalau kita menjadi seorang reporter atau wartawan sifatnya menjadi seorang yang secara nggak langsung diprioritaskan lah dalam hal kehidupan ya. Karena menjadi ujung tombak sebuah hal yang baru ya. Pilar kelima. Pilar kelima dalam Sebuah negara. sebuah negara. Ada dewan. Oh ya. Ada pengadilan dan lain-lain. Oke. Media itu ya. Saya nggak begitu apa loh, Anda. Suka apa ya sebenarnya? Tiba-tiba apa ya? Oh, tiba-tiba apa? Setelah saya wawancara ini, makanya sering-sering diwawancara Mas. Siapa tahu ada apalan-apalan yang lain yang belum muncul selama ini lebih apal lagi. Tidak perlu saya tanya perkalian lah ya. Nggak usah. Nah, nanti untung rugi malah repot, Anda mungkin jadi pengusaha repotnya. Mas Wahyu, saya kira kesaingan nanti. Nggak enak kita penyaingan teman sendiri. Ya. Seperti itu. Begitu. Nah, selama ini yang sudah Anda rasakan dengan istilahnya kegiatan Anda atau pekerjaan Anda sebagai seorang reporter, wartawan seperti itu, apakah masih ada hal yang kurang? Aku ini jadi wartawan seperti ini, performaku pengen tak tingkatkan yang seperti ini nih kira-kira, atau bagaimana? Performa itu mungkin menyangkut urusan ya. Ya bisa jadi seperti itu. Salah satunya. Wartawan kan, masih urusanku tiap hari itu lebih bagus, lebih mengena, lebih diperhatikan publik, ya. mungkin lebih menyentil sesuatu atau membongkar kasus ya gitu. Seperti itu ya. Pengennya atau seperti itu ya? Ya itu artinya bisa mungkin tulisan saya itu tujuannya ke situ, lebih menyentil. Kalau kita harus menyentil sesuatu atau kita membongkar ada sesuatu yang tidak adil lah katakanlah di situ, atau lebih baik lah itu yang harus kita lakukan setiap hari. Karena mungkin yang hari ini kita salah kata, besoknya kita harus ada kata kayak gitu terus yang lain ya mungkin capaian pribadi katakanlah mungkin sebagai wartawan ingin meliput katakanlah di agenda PBB ya apa sih harus saya lakukan biar sampai diundang PBB untuk liputan ke sana. Mungkin kalau harus nyangkut sepak bola ya aku bisa liputan di caranya gimana, harus syarat tulisan seperti apa ya. Tulisannya syaratnya ini capaian pribadi ya. Tulisannya syaratnya gedrik apa Latin apa ya. Anda tulisannya gedrik apa Latin? Saya cuma pakai komputer. Flat berarti ya. Tapi kalau di notes tulisannya rata. Rata ya. Rata kanan. Kanannya nggak jelas. Kalau yang profesi yang katanya, mohon maaf nih, saya bukannya menyinggung atau gimana ya. Tulisannya kayak gini nih, begitu ini larang bayar ya. Oh itu, nah itu wartawan itu tulisannya bersama kayak yang Anda sebut. Iya. Yang bisa baca cuma wartawan. Sama satu profesi ya. Tapi wartawan baca yang tadi itu nggak bisa. Oh ya gitu kan? Cuma. Ya seperti itu. Jadi itu memang Anda ingin tingkatkan performa di situ ya. Dengan siapa tahu ini untuk kualifikasi seperti ini, cerita seperti ini, apa yang saya harus lakukan hal semacam itu ya. Anda sudah untuk menyiapkan itu untuk daya juang Anda untuk lebih ke target seperti itu sampai sekarang atau bagaimana? Sebagai wartawan daerah, ya wartawan regional di DIY mungkin merintisnya kalau saya sih sebenarnya olahraga ya, tetap sepak bola jadi nomor satu kan, liputan pertama Piala Dunia. Kalau mau merintis ke situ mungkin banyak halangannya, artinya kita harus bersaing dengan media nasional. Tapi yang tidak menutup kemungkinan tetap ada kesempatan ya. Makan masih ya banyak tingkatan harus mungkin yang terdekat kalau jadi di Indonesia dan jadi jalan Piala Dunia U20. Oh iya benar. Tahun depan Kalau nggak mundur ya. Kalau bisa kan sebagai media lokal mungkin bisa sebagai yang lebih utama itu. Tahu kalau harus ngurus ke FIFA karena kan. Ya karena adanya kegiatan ini ya. Kejadian pandemi ini juga ya. Karena kan kalau internasional ya katakanlah internasional dia harus
ditugaskan dari yang regional, katakanlah FIFA dia harus di PSSI, kamu medianya mana aja. Nah, artinya yang dari daerah juga harus bersaing dengan yang lain di PSSI, harus mendaftar dan lain-lain. So, tetap mendaftar ya itu Mas ya? Iya. Saya kira sudah otomatis. Wah, di katakanlah di Jogja bisa ada Piala Dunia itu ya. Ya. Ya tetap harus daftar. Mungkin yang media lain di luar yang didaftar ya cuma di luar lah. Saya kira otomatis ya media, misalnya di daerah Jogja gini misalnya, otomatis yang media Jogja bisa terlibat semua segala macam. Oh enggak ya? Oh, Kalau itu Liga PSSI DIY ya itu semua media bisa. semua media Media bisa ya. Jogja Akses ya, bisa langsung. Bisa akses. Bisa langsung. Sinten mau teng Lombok ketahuan. Oh, gitu. Ya, Misalnya FIFA kan harus terdaftar. karena ada memang aturannya atau rule-nya seperti Kayak itu. Olimpiade kan harus lewat KONI. Ya, benar. Media gimana? Ya, media partnernya ya. Seperti itu. Dengan adanya ini saya berapa kali konten saya yang ketiga kali ini teman-teman sudah ada semua tetap ada saya tanyakan beberapa kepada sumber saya dengan kejadian yang kita alami selama berapa dari Maret, April, Mei, Juni hampir 4 bulan ini ya Mas sekali. Jogja ya. Nah, ini dengan pandemi seperti ini dengan kejadian yang kita alami bersama ya, satu nasional sekali lagi bukan satu daerah, satu nasional kemudian juga internasional sedemikian besar luas hebatnya dan seperti wow-nya dampaknya buat kita semuanya yang merasakan ini di bumi ini. Untuk wartawan sendiri apa yang bukan berkesan ya, cuman saat Anda liput itu tadi pernah nggak misalnya narasumbernya sampai wah ini Mas ini memang ada keluh kesah seperti itu atau bagaimana sampai Anda sendiri sepertinya bukan bosan ya, ini beritanya memang ini saja karena memang ya kejadiannya tentang ekonomi seperti ini, tentang apalagi seperti ini banyak kegiatan event apapun dan sebagainya, semua sumber kayaknya hampir semua sumber pendapatan terkena imbasnya seperti ini. Nah yang sempat Mas Galih rasakan bersama teman-teman mendengar keluh kesah mereka dan sebagainya itu apa yang Mas Galih rasakan langsung mewawancara sumber atau misalnya itu gimana misalnya? Yang dirasakan juga tentu sedikit banyak memahami. Iya. Ya. Keadaan mereka ya. Memahami Kita datangin. Katakanlah kita wawancari pedagang gitu ya. Ya. Pernah suatu waktu saya wawancarai pedagang nasi Padang gitu. Ya. Kita di Jogja masih lagi hangat-hangatnya lockdown. Ya. Jalan-jalan sepi kan itu. Ya. Maret, April ya. Maret, April kan masih sepi tuh. Ya. Sekarang udah lama. Maret, April itu masih sepi ya. Kalau tahu tuh saya pedagang nasi Padang, berjualan nasi Padang. Dia masih buka ketika yang beberapa yang lain tutup. Ya. Ya. Apa sih kok masih berani buka gimana ketika kondisi kayak gini? Dan jawabannya ya mau gimana lagi? Terus bismillah aja kita jualan. Syukur ada yang beli, kalau enggak ya udah. Yang penting kita ngajar gimana sebersih mungkin lah, katakanlah orang pedagangnya. Ya. Ya artinya situasi yang dia hadapi ya memang hampir mirip dengan yang dihadapi saya sebagai penanya ya. Artinya kondisi sekarang ini memang berimbas kemana-mana gitu. Ya. Itu. Jadi piye carane bagaimanapun caranya tetap berjuang ya Mas. Ya, dia dari pedagang nasi Padang tadi kan mungkin beberapa juga kayak gitu. Ya. Ketika kita bisa melihat mungkin ada pedagang yang lain atau mungkin masih beraktivitas ya mungkin dia harus ngapain lagi. Ya. Kalau nggak harus konsisten dengan dia lakukan. Ya, betul. Jadi ya memang ya itu tadi karena memang kita rasakan bersama ya Mas ya. Dan di apa yang saya liput lah istilahnya yang saya sempat record juga entah itu di channel saya maupun yang saya lihat sehari-hari ya itulah keadaan kita yang kita hadapi bersama. Itu memang kita harus berjuang bersama ya Mas ya, benar ya, bukan sendiri-sendiri ya, jadi berjuang bersama. Dan itu tadi teman-teman, jadi tetap apapun bagaimanapun keadaannya dengan yang kita hadapi sekarang semangat ya Mas ya, semangat jangan sampai kendor. Soalnya nengko semangat kendor merembet satu sama yang lain, waduh wes
menimbulkan meriang-meriang malah nggak bisa berjuang kan gitu, eman-eman waktunya terbuang. Nah terus untuk teman-teman Harjo sendiri dalam hal ini bukan pembagian sistem kerjanya, cuman tentang apa? Tentang liputannya atau apanya dengan kondisi seperti ini kan. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang cara kerjanya atau bagaimana, ada terobosan-terobosan baru nggak yang misalnya untuk kalau kita bicara, saya bukan bicara soal hoax ya, hoax atau apa itu namanya, hoax ya. Nah, bahasa Indonesia itu ya, hoax sudah jadi bahasa Indonesia. HOAKS. Gitu. Beda. Bohong ya. Saya nggak berbicara seperti itu ya. Cuman sebagai seorang rekan yang Anda yang bergelut di bidang media dan itu menyampaikan dari narasumber kemudian menyampaikan kembali ke masyarakat yang membaca media Anda dimanapun dia berada yang membacanya, itu bagaimana menyaring ini memang nggak benar gitu. Ini nggak benar tapi ada benarnya ning kepiye lah itu misalnya. Kepiye maksudnya kayak kemarin infonya nggak seperti ini kayak gitu misalnya. Jadi antara kayak kepiye itu kan hampir 70-30 atau 80-20. Hoaknya banyak tapi ada benernya juga, ada yang full hoak atau hoax apa itu tadi. Nah itu bagaimana teman-teman rekan-rekan di harian Jogja mengcounter atau apa sifatnya memfilter ya, kalau bukan mengcounter ya, memfilter berita-berita semacam itu. Itu bagaimana Mas? Harus memfilter hoax. Itu artinya dari dapur redaksinya ya. Iya. Artinya kabar yang sekarang harus perlu diperhatikan kan dulu kan ketika medsos belum berkembang sedemikian rupa kan ya. Kita kan berdasarkan wawancara langsung ya. Artinya ketika medsos sudah hadir dan itu sampai ke dapur redaksi ya kita harus mengkonfirmasi ya. Katakanlah itu masih di putaran DIY ya. Bisa mungkin kita telepon ke yang ada di berita itu, misalnya apalah katakanlah berita apalah ya. Berita apa ya? Berita harga sembako naik atau apa? Sembako naik katakanlah. Gosipnya Ya, ada informasinya. itu di suatu pasar ya, misalnya. Kita tanyakan ke instansi di daerah itu yang dijadikan yang berkaitan ya. Ada pasar tadi itu. Ada korelasinya dengan itu ya. Yang kedua kita tanya ke lurahnya. Ya. Karena setiap pasar ada lurahnya. Ya. Oh gitu ya. Enggak sama setiap desa sama kelurahan. Oh. Jadi pasar dengan lurah. Kita tanya ke lurahnya. Baru tahu saya pasar ada lurahnya. Emang ada ya? Kita tanya ke lurahnya. Bener nggak sih kabar kayak gitu? Iya. Kita udah tanya ke instansi, ke lurahnya, ya udah kita ada berdua untuk mengonfirmasi tadi berita tadi ya. Ya itu dari mana kita menyaring itu hoax apa enggak ya dari situ. Ya. Kalau kita langsung tanya pedagangnya, kalau masih bisa nyandak waktunya enggak ya bahasa-bahasanya apa? Terkejar waktunya. waktunya. Ya kita datangin ke pasar itu atau pedagangnya yang ada di situ. Benar enggak sih? Ya udah kita menyaring baru kita sampaikan ke publik. Ya. Kalau dari aja kayak gitu. Ya. Tapi mungkin buat publik yang pertama ya kita harus baca sampai tuntas dulu. Kan biasanya kan cuma lewat WA, ya, udah kabar gini, ada linknya itu. Kalau nggak cuma judul sama link ya udah kita pencet linknya aja. Kita baca sampai akhir, mau nggak mau ya kita harus baca sampai akhir. Karena kadang-kadang judul kan tidak nyambung isinya atau beritanya, apa apalagi ya. yang cuma hoax tadi. Gitu. Itu kita sampai akhir, bener nggak sih? Ternyata enggak. Iya. Itu kalaupun itu masih ragu ya kita cari referensi yang lain. Kita buka search engine apa misalnya mesin pencari, kita cari berita itu di mana itu. Kalau saya sih misalnya mesin pencari itu memang bisa mencari sesuatu, bos saya tolong cariin uang Mas. Cariin uang yang itu gambar dulu. Kadang-kadang teman saya malah ini beritanya bener nggak, mas saya ke saya. Karena saya wartawan terus wartawan aku ya beneran. Teman-teman bukan wartawan ya, itu malah ya, teman anda itu saya bener nggak? Lah ya, pusing. Tapi sebagai wartawan saya harus jawab, wah ini bener lah. Artinya saya harus minimal menengahi dulu ya, dengan tidak langsung menjelaskan ya. Ada tugas samping wartawan. Ya. Ternyata tugas samping wartawan.
tugas sampingannya. Saya temennya ini bener lah. Ya, harus tetap mengklarifikasi ya sebelum menjelaskan itu pada klarifikasi awal. Itu tadi teman-teman. Kalau menurut saya sih terserah pada teman-teman di manapun Anda berada. Setuju atau tidak ya? Kalau menurut saya, selain para pejuang yang sekarang sedang berjuang di garis depan apa di mana, terutama yang di garis depan sekarang, yaitu para saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita yang menjadi tim medis apapun bagiannya di tim medis, dari dokter, perawat, bahkan tukang sapunya di rumah sakit tersebut atau di klinik tersebut atau di puskesmas tersebut, itu adalah rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang berada di garis depan. Itu memang harus kita acungi jempol dan kita salut pada mereka tanpa kenal lelah membantu pemerintah pusat, daerah maupun membantu rakyat untuk bagaimana mencegah ini semakin tidak berkembang, maksudnya seperti itu, dan menyembuhkan orang-orang yang sudah terkena. Nah, di samping mereka yang di medis itu, yang di depan, garda terdepan itu, ada juga garda terdepan yang bersifat untuk menjelaskan kembali dan menggambarkan dengan benar keadaan yang sebenar-benarnya, bukan dibuat-buat ya, benar ya. Dan tidak memihak siapapun ya Mas ya. Wartawan harus netral ya Mas ya. Ya, itu kejadian yang sebenarnya, tidak memihak, dan mereka juga berada di garis depan, yaitu rekan-rekan wartawan ini. Selain rekan-rekan medis tadi ya, rekan-rekan wartawan inilah yang menerima berita dan menyampaikan berita itu kembali kepada orang yang belum tahu, akhirnya menjadi tahu, akhirnya bisa berpikir, akhirnya bisa memberikan penilaian dan mengerti, oh keadaannya seperti ini, oh seperti ini. Jadi tidak langsung termakan informasi yang tidak jelas asal usul sumbernya. Bukan begitu ya Mas ya? Sama itu wartawan foto dan wartawan video TV ya. Iya, wartawan TV. Ya harus tetap wartawan terus kan mungkin bisa pun lah. Iya. Karena yang foto dan merekam dengan ya terus video dan apa ya, peralatan itu ya, itu harus selalu di depan ya. Baik pada saat siaran pers maupun saat meliput langsung, ya itu ya mereka itu pejuang-pejuang kemanusiaan dan atau mungkin banyak sebutan yang lain yang istilahnya mungkin kalau diberi gelar apa tanda jasa apa kayaknya mereka udah nggak mikir juga ya. Tapi itu juga terlalu ya mungkin kayak terlalu besar biasanya buat kita semua. Teman saya kan di wartawan ada di desk foto ya, Yeah. di desk foto fotografer itu kan di ini kan ada beberapa yang acara rapid test, Yeah. acara yang itu kan mereka harus ke lokasi. Jadi kan mungkin ketika risikonya ya Mas. Ketika mungkin publik menghindari acara rapid test, ya mereka mau nggak malah mau harus datang harus datang. Gak usah yang lain suruh menghindari kerumunan, mereka karena harus memberikan cerita yang benar harus Walaupun mungkin nggak tadi ya. masuk kerumunan Tapi kan dia ya. harus tetap Ada sedekat di mungkin. sekitaran situ ya, sedekat mungkin. Oke, begitu teman-teman untuk sore hari ini bincang-bincang ringan kita dan beberapa pengetahuan yang mungkin saya dan Anda di manapun Anda berada belum tahu tentang Mas Galih secara personal, secara nggak langsung, dan profesi seorang wartawan dan perjuangan mereka di garis depan dan dimanapun mereka berada, selalu memberikan berita dan informasi kepada kita seakurat mungkin dan senetral mungkin. Terima kasih pada rekan-rekan semuanya yang sudah menyaksikan channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, atau like, share, dan subscribe. Dibalik. Ya, bebas. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat, salam sukses buat Anda semuanya. Selalu jaga kesehatan, selalu jaga kebersihan. Kita berdoa semoga kita selalu diberikan semangat dan semangat untuk berjuang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep rock and roll.